Sesungguhnya banyak sekali ujian yang kita hadapi di dunia, terutama ujian kehidupan. Allah Azza wa Jalla menjadikan solusi atas ujian kehidupan itu dengan suatu amalan, yang diantara amalannya adalah amalan yang paling mujarab, amalan yang paling manjur, agar Allah berikan kemudahan dalam urusan kehidupan kita. Kuncinya adalah ikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk mencari ridho Allah. Itu saja. Titik. Cari ridhonya Allah, Allah akan ridho sama kita. Cari cintanya Allah, Allah akan cinta sama kita. Hindari murkanya Allah, Allah akan jauhkan murkanya dari diri kita. Cari cintanya Allah, cari ridhonya Allah, hindari murkanya Allah. Wis, masalah kita beres. Semuanya kelar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar atas setiap masalahnya. Di antaranya ikhlasin semua apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau sedekah, ikhlasin lost doll aja. Ibaratnya, mohon maaf, di pagi hari orang buang air besar, orang buang air kecil. Ada nggak di antara kita ngitung-ngitung nih, saya hari ini buang air besar itu berapa gram? Ada nggak yang digramin? Nggak, boro-boro mau digramin, ngelihat aja nggak mau. Sama juga orang sedekah itu nggak usah dilihat lagi, dah dilosin aja. Itu cara kita untuk ikhlas. Jangan pernah kita lihat berapa yang sudah kita keluarkan. Sebagaimana filosofinya orang yang buang air besar di pagi hari. Maka kalau kita mau ditolong sama Allah, ikhlasin itu semua. Ibadah kita ikhlasin cari ridho Allah. Salat kita ikhlasin cari cinta Allah. Sedekah ikhlasin untuk mencari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Itu aja. Maka sesungguhnya ikhlas yang kita tanamkan di dalam dada akan membuat Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innama yansurullahu hadihil ummah. Sesungguhnya Allah menolong umat ini bidha'ifiha, dengan orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah mereka. Orang-orang miskin yang bagaimana yang dimaksud? Bidakwatihim, karena doa mereka. Allah turunkan pertolongan karena doa yang kita panjatkan. Kemudian yang kedua, wasolatihim, karena salat yang kita kerjakan. Kalau kita punya masalah, kuncinya adalah salat. Berdoa, setelah itu salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Itu yang logis. Banyak di antara kita punya masalah, tetapi kita lebih suka mengadukan masalah itu bukan kepada Allah yang maha menurunkan solusi, tetapi kita lebih suka mengadukan masalah kita ke media sosial, menceritakan masalah kita kepada teman kita, kepada sahabat kita. Jadi intinya, kalau kita punya masalah, adukanlah kepada Allah yang memiliki nama dan sifat Al-Latif. Allah yang maha memberikan suatu jalan keluar atas masalah kita dengan caranya Allah. Allah yang maha lembut, dengan kelemah lembutannya Allah, Allah memberikan solusi dari jalan yang gak pernah kita duga. Mintalah kepada Allah Al-Latif. Mintalah kepada Allah Al-Jabbar, Allah yang maha kokoh. Mintalah kepada Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Kita mungkin merasa gak kuat untuk menanggung masalah yang kita dapatkan. Adukan masalah kita kepada Allah yang memiliki nama dan sifat Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Allah itu maha kuat. Allah maha mampu untuk menyingkirkan semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Mintalah kepada As-Sami' yang maha mendengar rintihan dari sakit yang kita hadapi.
mendengar rintihan dari kesulitan yang kita jumpai, mendengar dari apa yang kita rasakan. Mintalah kepada Allah yang maha mendengar, mintalah kepada Allah yang maha melihat, mintalah kepada Allah Azza wa Jal yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Tidak mungkin Allah membiarkan kita menjalani masalah kita tanpa Allah memudahkan apa yang kita hadapi. Enggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang mampu untuk bisa kita selesaikan. Jadi kalau kita punya masalah, yang pertama adalah berdoa bidakwatihim. Yang kedua, kalau kita punya masalah, kalau kita minta solusi, carilah solusinya dalam salat kita. Yang ketiga, kalau kita punya masalah, carilah solusinya dalam ikhlas kita. Wa ikhlasihim. Allah akan turunkan pertolongan itu dalam ikhlas yang ada di dalam dada. Luruskan niat kita, luruskan maksud kita, luruskan tujuan kita, luruskan maunya kita. Ibaratnya orang manusia itu akeh karepe, banyak yang dimau. Tetapi manusia yang beruntung adalah orang yang menjadikan keinginannya adalah apa yang Allah inginkan, kemauannya adalah apa yang Allah maui. Jadikan itu semua hanya untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita hanya akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan niatkan. Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Ambillah filosofi seorang petani. Saat mereka menanam padi, lihatlah, mereka juga akan mendapatkan rumput akan tumbuh di ladang mereka. Tapi kebalikannya, saat petani itu malas menanam padi, lebih suka menanam rumput, membiarkan rumput itu tumbuh, dengan harapan mereka memakai logika terbalik. Kalau orang nanam padi, rumput itu tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, mungkin padi akan tumbuh. Gak mungkin padi itu akan tumbuh. Sama juga dengan masalah dunia. Kalau kita mencari ridho Allah, kalau kita mencari cinta Allah, kalau kita mencari pahala dari Allah, dunia itu ngikut. Lihatlah bagaimana sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Dan Allah sekali lagi maha tahu.